secara garis besar ini letaknya tulang ilium ya, ini ischium ya, lebih ke apa belakang. Terus ini pubis ya, ini ada rongga panggul ya, ini apa namanya yang foramennya, ada foramen obturator ya. Ini sendi apa? Ada 3 sendi di sini ya. Ini sendi apa? Ini sacrum, ini ilium. Jadi sendinya sacroiliac joint ya. Ini sendi apa? Sendi hip ya, hip joint ya. Hip joint ada acetabulum sama caput femur ya. Terus ini sendi juga apa? Sendi yang kuat ya. Ini sendi yang kuat, symphysis pubis ya. Ini kalau pelvis lateral nanti susah ya terlihat ya kalau lateral ini ya. Malah yang terlihat tulang sacrum ya sama oxygeus ya. Ini kalau kita garis-garis bantu untuk hip joint ya, kita harus ada center line sama skinner line ya. Ini pelvis ya. Ini tulang apa? Sendi lutut ya. Nah, sendi lutut. Ini tulang apa? Ini tulang femur ya. Terus ini yang putih ini patella ya. Ini ya tibia ya. Ini tibia, ini fibula ya. Jadi kita harus tahu dulu tulangnya ya. Ini ada daerah condylus ya, ini condylus. Ini ada daerah epicondylus ya, epicondylus ya. Terus ada apa? Tibial plateau. Ada yang lateral dan medial. Yang lateral yang mana? Lateral ini lateral atau medial nih? Hah? Ya, penandanya fibula ya. Kalau ada fibula berarti letaknya lateral ya. Jadi ini lateral ya, ini medial ya. Jadi penanda genum ini sama cruris adalah fibula. Fibula letaknya lateral ya. Jadi genum pun kita minta hasil lateral ya. Jadi ini ada di lateralnya kita akan lihat patella lebih jelas ya. Ini fibula, ini tibia, ini femur ya. Ini engkel ya. Engkel ini tulang apa tadi? Tibia ini apa? Yang ujungnya? Mata kaki ya. Malleolus. Ini malleolus apa? Lateral atau medial? Ini tadi udah disebut fibula letaknya di lateral. Ini fibula kan? Ini berarti ini malleolus lateral ya. Ini malleolus medial ya. Ini tulang apa? Hah? Ya, salah ada banyak kan? Ini tulang talus ya, ini talus yang membentuk sendi engkel ini tibia, fibula, talus ya. Nah ini talus ya, ini talus besar tulangnya ya. Yang paling besar adalah tulang calcaneus ya, di tarsal ya. Ini naviculare ya. Ini tibia, ini fibula ya. Jadi kita minta 3 posisi biasanya, 2 posisi ya. 2 posisi apilateral ya. Nah, kalau tambahannya adalah mortis view nanti ya. 3 posisi ya. Nah, ini pedis ya. Pedis yang kita nilai ya tulang-tulang pedis agak banyak ya.
Ada tulang tarsal yang masih halus, naviculare, cuboid, apa ya. Ini tulang-tulang apa meta, tarsal ya. Ini baru tulang palang ya. Tulang palang. Nah, biasanya kita minta apa kalau pedis? Posisi apa? AP sama AP sama oblik ya. Karena kalau lateral, kalau udah posisi lateral, tulang ini saling tumpang tindih ya, kita nggak bisa lihat ya. Jadi kalau ambilnya dari medial, otomatis yang kelihatan tulang ini ya, yang ini tertutup semua ya. Jadi kita minta AP oblik ya. Tapi sekali-sekali kita akan minta posisi lateral juga ya. Kalau kita ingin menilai daerah plantar pedis ya, kita akan minta lateral ya. Kita ingin menilai daerah sini, kita akan minta lateral ya. Atau ada kelainan yang lain, kita minta lateral juga. Ya, hasilnya pedis apioblik ya, bukan lateral ya. Ini shoulder ya. Shoulder di sini akan kita lihat ada 2 sendi ya. Ini sendi apa? Ini scapula ya, scapula. Ini ada fossa glenoid, ini humeral. Jadi sendinya glenohumeral ya, glenohumeral. Ini sendi. Ini apa tulangnya? Acromial. Ini. Jadi sendinya acromioclavicular ya, sendi ya. Biasa kita minta posisi AP ya. Tapi karena kita harus dua view, kita akan minta AP-nya ada eksternal rotasi sama internal rotasi ya. Jadi kita nggak akan minta shoulder AP lateral ya. Kita minta eksternal rotasi sama internal rotasi ya. Dia sama-sama posisi AP ya, sama-sama posisi AP, tapi humerusnya ini kita internal rotasikan sama eksternal rotasikan ya. Nah ini ya, eksternal rotasi ya. Jadi jangan salah bikin permintaan ya. Nanti ya. Ini posisi tambahan ya, axillary view ya. Ingin melihat fossanya lebih jelas ya, fossa glenoidnya dari atas ya. Axillary view. Ini posisi tambahan juga untuk shoulder ya. Untuk melihat apa nih? Posisi Y-view. Y-view ini dibentuk sama scapula ya. Jadi kita ingin misalnya ragu ada fraktur di scapulanya atau tidak gitu ya. Nah, kita minta posisi Y-view ya. Ini fraktur scapula jadi kelihatan ya. Ini scapula ya. Nah ini scapula. Kalau dari lateral akan bentuk Louvier ya, acromion sama corpus ya. Ini elbow ya, elbow. Ini tulang apa? Ya, radius ya. Radius kalau di proksimal dia kecil ya. Kalau di distal dia besar. Nah, kalau ulna dia di proksimal besar ya. Nah, yang nempel ke sendi ya. Nah, jadi sampai salah-salah lagi ya. Nah, ini kalau di proksimal ulna ini apa disebut? Olecranon ya. Olecranon ya. Ini jadi yang bodohin ada tulangnya, ada distal humerus, proximal radius ya, sama ulna ya. Ini elbow ya. Jadi pada anak-anak kita kadang-kadang butuh ini ya. Pada anak-anak ya, kita butuh antara humeral lain harus lewat di sepertiga anterior dari bagian capitulum ya, di capitulum. Terus radius harus lewat di tengah capitulum ya. Karena pada anak susah ya melihat kesejajarannya ya, karena dia masih lebar-lebar ya. Nah, ini manus ya, manus ada kita minta posisi AP
sama oblik harusnya ya. Karena kalau lateral tertutup semua di sini ya. Nah, ini jadi meta karpalnya kita bisa nilai ya. Ini harusnya oblik ya, kita lihat ya. Jadi meta karpalnya kita masih bisa lihat ya. Di iris join kita minta AP lateral ya, bukan oblik ya, misalnya ini ya. Jadi kita minta AP lateral ya. Dan tulang tarsalnya ini ya, ini ada lunatum, trigeminum, scapuloid ya, terus capitatum, ini ada hamatum, pisiform ya. Nah, kita sekarang